Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Cuaca hari ini lumayan cukup cerah sahabat-sahabatku. Mari kita minum dulu sebelum kita mendengarkan, kita menelaah, kita memahami, mengkaji bersama video beliau yang satu ini. Ada baiknya kita minum dulu karena memang cuacanya sangat cerah. Minum dulu teman-teman. Alhamdulillah. Tidak usah berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Mudah-mudahan kajian beliau yang satu ini mempunyai satu manfaat besar buat pengetahuan kita, yang mungkin selama ini ada sesuatu yang kita cari, ada sesuatu yang ingin kita pahami, tapi kita belum menemukan jawaban itu. Mudah-mudahan jawabannya ketemu di kajian beliau yang satu ini. Kita lanjutkan sahabat. Selagi Anda masih berpikir, berarti Anda masih ada. Selagi Anda berkeinginan, berarti Anda masih ada. Selagi Anda masih punya cita-cita, kepengenan, nafsu, berarti masih ada. Masih pengen mangan boleh? Ya berarti masih ada. Bakal mulai beli pengen mangan, bakal wis mulai beli pengen di alam, bakal wis mulai tidak tersinggung dicaci maki orang. Jadi artinya disanjung cuek, dicaci maki ya cuek, disanjung nggak ada urusan, dicaci maki emangnya gue pikirin. Jadi disanjung dan dicaci adalah sama, tidak memberikan pengaruh apapun. Iya. Sebentar teman, ini agak sulit ya bahasanya. Memang disanjung ataupun juga dicaci itu adalah hal yang sama. Bagaimana kita bisa menerapkan satu pola atau pola dalam persepsi diri kita antara disanjung dengan dicaci, itu hal yang sama, karena itu tidak gampang ya teman-teman. Bukan sesuatu hal yang gampang antara disanjung dengan dicaci itu menjadi sesuatu hal yang sama. Itu bukanlah hal yang gampang. Nah, disitulah saya melihat di mana pentingnya kita betul-betul menjaga suatu peleburan agar kita menemukan satu pola ini. Karena yang saya pahami, dulu saya berpikir bagaimana Buya bisa berkata antara dipuji dengan dicaci itu bisa menjadi sesuatu hal persepsi ataupun opini yang sama. Di dalam pendapat beliau yang saya tangkap itu bagaimana caranya. Nah, setelah saya memahami, saya menelaah, saya mentafakurinya ataupun saya merenungkannya, ternyata ketemunya ya tidak akan pernah mungkin bisa kita bertemu antara dicaci dengan dimaki, dua pola yang berbeda secara umum itu menjadi sesuatu hal yang sama, menjadi sesuatu hal opini yang sama. Itu tidak mungkin bisa kalau tanpa melewati yang namanya peleburan ya, tanpa melewati yang namanya peleburan diri. Di mana peleburan diri itu disitulah kita bisa menyatukan dua persepsi yang berbeda menjadi satu opini yang luar biasa atau sesuatu pola yang luar biasa. Nah, yang sering terjadi ini kan kehidupan yang sering terjadi ya sahabatku. Sering banyak sekali percekcokan, pertentangan, baik di dalam diri ataupun di dalam berkeluarga ataupun di dalam bermasyarakat ataupun di dalam urusan negara dan dalam warna-warni apapun. Nah, untuk menyatukan ini kan sebenarnya, nah disinilah teman-teman, tidak akan mungkin, makanya tidak akan mungkin seseorang itu sampai kepada yang maha kuasa kalau mereka tidak melewati yang namanya peleburan atau menyamakan dua perbedaan pendapat antara dicaci dan dimaki menjadi satu
satu pendapat yang betul-betul sudah permanen atas kebenarannya. Kenapa? Peleburan itu kan kembalinya kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh Yang Maha Kuasa tentunya yang maha benar. Kalau kita kembalikan antara hinaan dan pujian, kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, tidak ada yang salah menurut hemat saya, teman-teman. Nah, disinilah pentingnya kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita melebur. Dan yang pertama, tadi kan kita dengar beliau bagaimana bisa terjadinya dua kalimat yang bertolak belakang antara dipuji dengan dicaci, itu bisa menjadi satu opini yang satu, atau menjadi satu pandangan, pendapat yang satu yang akan kita ambil. Nah, tentunya kan melalui peleburan yang kita katakan tadi. Nah, yang menjadikan pertanyaan lagi, bagaimana cara kita melebur? Nah, cara melebur inilah sahabat-sahabat TV Abah, itu butuh yang namanya satu bimbingan khusus untuk kita bisa betul-betul sampai kepada titik peleburan yang sebenarnya. Jangan sampai peleburan itu tidak sampai kepada satu hakikat yang sebenarnya. Karena kalaupun kita melebur pun, kalaupun kita tidak menemukan satu pola itu, satu titik itu, maka ya nggak akan pernah sampai juga. Kita lanjutkan saja coba ya teman-teman. Iya. Sekali lagi, mari kita uji. Ketika Anda dicaci maki orang, sakit hati enggak? Marah enggak? Kenapa marah? Ya karena Anda masih ada. Karena Anda masih ada. Anda dipuji senang enggak? Kenapa senang? Karena Anda masih ada. Anda ini senang dipuji, marah dicaci. Bisa nggak dibalik kira-kira? Senang dicaci. Oke. Bisakah kita belajar untuk tidak tersinggung? Bisa. Karena diganti raine karo rai gedeg. Mukanya diganti dengan muka badak. Ya artinya ya nggak ada urusan. Dia tetap tegar. Ini begini, sanjungan ini memang pengaruhnya besar sekali, memberikan stimulasi, memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat, untuk mengejar sukses, untuk membuktikan eksistensi kita. Karena ketika orang itu terpuji, itu dalam satu sosial dia naik pangkat sebetulnya. Dari yang tadinya madit menjadi kelasnya naik menjadi dermawan. Ya kan begitu. Ketika suci tadinya bodoh menjadi pinter. Nah ini juga konsekuensi masyarakat. Memperlakukan orang yang terpuji berbeda. Orang yang sebelum naik haji dengan setelah naik haji diperlakukan berbeda. Karena wis long haji, lewatkah? Kita beri mampir, haji mampir. Orang jadi ramah. Pengen mampuji orang kena gor aja. Baru tepangnya putih mah diperlakukan. Termasuk nyilutan gak gampang. Bakat tepangnya putih, nyilutan gak gampang orang andel. Masih bobat wakaji orang. Jadi ada satu sosial ini. Nah ini jadi hudud duniawi, keuntungan duniawi memang kita peroleh di belakang sanjungan itu. Dan sanjungan itu sendiri juga pada secara kejiwaan seperti air yang jernih sejuk yang kita telan ketika kita dahaga. Dan manusia itu sebetulnya sejak kapan tidak lagi merasa dahaga. Saya yakin bahwa selagi engkau masih ada, seumur hidup engkau selalu haus. Haus akan penghargaan, haus akan pujian dan sanjungan. Dan sangat menyenangkan sekali ketika Anda menerima sanjungan itu. Merasakan nggak? Kayak ngapa enak bung di alam?
Ya. Pengen bisa belajar nggak? Pengen kerja yang bisa dialami. Belajar kira-kira tidak lagi kepengen disanjung. Belajar untuk tidak senang lagi disanjung-sanjung. Belajar untuk tidak menuntut dihormati oleh siapapun. Saya kira ketika kita sudah tidak menuntut penghargaan dan tidak pernah mengidamkan dihormati orang, ketahuilah bahwa biaya hidup kita menjadi murah meriah. Ngandel beli nganggo klambi blatsu di poyok ning wong melarat, nggak ada urusan. Mangan keronda sepedak diwadani medit, nggak ada urusan. Sepeda bodol kerakat krokot geguyu ya langka urusan. Sehingga semuanya menjadi murah. Berapa sih harga baju? Yang seroal ku ana sing 1000 telu tegal buku. Iya. Bayangkan kalau kita punya celana 1003, murah meriah kan. Jarang di wong edan, nggak ada urusan. Yang menyebabkan biaya hidup kita mahal itu karena kita mengejar prestasi, mengejar sanjungan. Baju agogo 15.000 regane, nggak ada urusan. Karena kamu ingin disebut orang kaya, ya terpaksa bajunya sutra, harganya ya 500.000. Jadi yang mahal itu bukan bajunya. Kalau baju dalam artian sekadar menutupi aurat sih sangat murah sekali. Yang mahal itu adalah penghormatannya. Umah yang penting aja bocor beres. Pagar nggak ada urusan. Iya kan? Ya artinya ketika orang itu, ketika melihat rumah saya, orang sudah tidak mencaci maki lagi, tidak menghinakan lagi. Barangnya sih karena saknya wis kelawasan ya kan, beli yang rasananya. Jadi ini rumahnya Pak Kiai Sakur ini. Dilang pagar pada bodol kabeh. Kepian pada jebrot kabeh. Di sini tinggalnya. Ya terus di mana? Rumahnya di mana? Ya enggak punya rumah. Apa orang hidup harus punya rumah? Manuk kok beli di rumah nih? Bisa. Kita potong sebentar temannya. Bahwasanya beliau saja mungkin rumahnya sederhana ya, karena memang pada hakikatnya beliau melebur dirinya sebenarnya, tapi beliau menggunakan bahasa-bahasa, beliau kemas bahasa peleburan ini, beliau kemas menjadi bahasa kehidupan ataupun bahasa kehidupan di luar. Nah, saya mencoba di dalam opini saya untuk sama-sama kita saling mengisi, saling berbagi ya teman-teman. Bahwasanya saya mencoba sesuatu yang di luar ini, saya coba masukkan ke dalam lagi, di mana beliau sudah membentangkan pemahamannya untuk melebur itu bagaimana dengan cara, yaitu adalah tidak pernah peduli apa yang kata orang secara di luar. Nah, cuman saya mencoba menarik ke dalam, di dalam bahasa rohani lah bahasanya. Saya coba ya teman-teman dengan cara bahwasanya kita harus melebur di dalam seluruh panca indera kita agar kita bisa tertuju kepada satu titik, yaitu kembali kepada Yang Maha Kuasa, dan kita combine dengan kenyataan kehidupan yang beliau katakan tadi, di mana kita harus cuek. Jadi secara manusiawi artinya kita cuek, tapi secara ke dalam, pengetahuan ke dalam atau ilmu pengetahuan ke dalamnya, itu kita kembalikan segala sesuatu, seluruh panca indera kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga pada ujung-ujungnya seperti ini ya sahabat. Kalau saya ambil kesimpulan sementara, apa yang beliau utarakan ini atau yang beliau ucapkan seperti ini sebenarnya menuntun kita untuk kembali kepada makhluk rohani. Sebenarnya kesimpulannya sebenarnya yang saya tangkap seperti itu. Cuman beliau selalu menggunakan, satu sisi beliau terkadang ke dalam,
Satu sisi beliau terkadang memberikan juga dengan simbol-simbol ataupun dengan contoh-contoh di luar melalui contoh-contoh kehidupan yang memang biasa sering terjadi, sehingga lebih gampang diresapi, lebih gampang diterima oleh seluruh kalangan menurut hemat saya. Tapi pada hakikatnya menurut hemat saya teman-teman, beliau ini sebenarnya menggiring kita untuk kembali kepada spiritual atau menjadi kepada makhluk rohani atau kembali kepada yang maha kuasa. Pada hakikatnya yang saya tangkap seperti itu teman-teman. Tinggal tergantung bagaimana kita bisa mencermatinya, bisa memahaminya, bisa menghayatinya, bisa menelitinya bahasa-bahasa itu, sehingga kita simpulkan kemana arah pembicaraan beliau ini. Oh, setelah kita memahami, meneliti, menghayati, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang kita digiring oleh beliau untuk kembali kepada yang maha kuasa, agar yang selama ini mungkin kita, terutama saya, sudah lama tersesat di dalam kehidupan ini atau lupa dalam pemikiran saya, lebih banyak duniawinya, bisa fokus dan kembali kepada yang maha kuasa. Itu menurut opini saya ya teman-teman. Kita lanjutkan ya. Manu kebeli itu aja turunnya belabar kawat bahur aja. Ya itu jadi sehingga memang perlu ada latihan exercise ya, dan perlu waktu lama bertahun-tahun. Dan memang itu salah satu, saya ulangi lagi nih, kembali ke setback ke belakang lagi. Memang salah satu ujian yang terbesar itu ketika Allah mengangkat seorang jadi wali, itu akan dicoba dengan penghinaan, cacian, sampai dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dicoba. Kalau dia masih memberikan perlawanan, batal bisikan. Iya. Iya. Bolak-balik sama. Ketika orang itu dicaci, marah. Ketika orang itu disanjung, senang. Itu setali dua mata uang itu. Kalau orang disanjung senang, pasti ketika dicaci marah. Ketika orang dicaci marah, pasti ketika disanjung dia senang. Iya. Jadi nggak bisa disanjung senang, dicaci senang, tidak. Disanjung ya senang tidak, marah tidak. Dicaci senang tidak, ya marah tidak. Jadi disanjung cuek, dicaci cuek. Disanjung sama dengan dicaci. Kata lemon ngalem siapa? Kalau seandainya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang hebat, lalu orang memuji kita, yang dipuji siapa? Allah lagi mendesain kita lakukannya lagi lakukan buruk, dicaci orang, berarti mencaci siapa? Iya, kita dapat bikinnya siapa? Yang memberi kemampuan kita adalah Allah. Semuanya Allah. Lalu ketika orang itu memuji, dia muji yang ya Allah. Orang mencaci, ya kayak di belakang Gusti Allah aja. Makanya kita kembali. Pelajaran pertama dari Al-Quran, ketika engkau ingin belajar benar, pertama-tama ialah hilangkan keinginan disanjung. Serahkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa segala sanjungan, pujian, penghormatan, penghargaan, segala macam jenis pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, apa maning? Apa penghormatan, sanjungan, pujian, ogohan, apa maning? Ongkrongan. Punya siapa itu? Bukan punya kamu. Ya sudah. Jadi sebenarnya pelajaran awal sekali begitu kita buka Al-Quran, lepaskan keinginan untuk disanjung. Nah, kayak terbeli. Ya, memang. Bahwa hampir semua orang senang dipuji. Ketika orang itu berbuat baik, lalu tidak mendapat pujian, kapok. Alias mungkes, beli maning, kapiasem temen, kegila-gila pisan. Iya.
Ketika kita berbuat kepada orang, kamu ngajarin anak-anaknya masyarakat pada bisa ngaji, pada bener, langkah sing ngalem, nggak ada urusan. Aja mungkus kita ki menggawe awan bengi, biasa diucapkan gini kan. Saya korban segala-galanya, ya waktu, ya tenaga, ya pikiran untuk mencerdaskan anak-anak kita. Bating masyarakat kayak tut kabeh, wis gah. Tinimbang minta anaknya uang sing beli ngergani, ya makanya dek bae sih sugih. Tinggal bang Jakarta kerja ngojek. Jadi yang namanya orang kapok tuh bukan orang saja. Orang yang berbuat baik di bidang keilmuan sebagai kiai, sebagai ustadz juga sering kapok, mungkes. Ketika seseorang itu mungkes, berarti dia berbuat bukan untuk menyenangkan Allah, tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sakit hati. Saya bisa merasakan betapa orang itu sakit hati ketika dia sudah bekerja siang malam, banting tulang perseringat, membela meled sampai membelain uang, ternyata tidak ada imbal baliknya, penghargaan juga tidak, malah dengan fitnah dan sebagainya. Apa nggak mungkas? Kalau dia belum menjadi kekasih Allah. Kalau sudah kekasih Allah mereka sampai sepragate, sampai tekang modar tidak pernah mendapat sanjungan, gak ada urusan kok. Aku bekerja hanya untuk Allah. Jadi memang bahwa pada akhirnya iya, terletak kepada nafsu kita itu sendiri. Bahwa tidak mungkin kita akan mengganti sifat-sifat buruk kita dengan sifat-sifat kemuliaan kalau nafsu kita masih nongkrong di dalam diri kita. Nafsu itu sangat cerdik sekali. Dan kita tidak merasa bahwa itu adalah nafsu. Sebetulnya yang menjadi komandan itu apakah hati, apakah nafsu? Ternyata kebanyakan nafsu. Semua yang kita lakukan adalah didorong oleh nafsu kita. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Beliau dengar sendiri luar biasanya. Ya, luar biasanya. Sorry, ada teman. Luar biasanya ya teman-teman. Luar biasanya bahasanya itu sangat sederhana dan sangat sederhana sekali. Jadi bahasa-bahasa yang setiap hari yang sering terjadi itu beliau utarakan agar bisa diterima oleh kita semua. Jadi beliau membungkus tentang kefanaan diri, pelajaran kefanaan diri dengan kenyataan hidup, dengan pelajaran kenyataan hidup ya teman-teman. Jadi intinya ini semua belajar fana. Pada hakikatnya apa yang beliau katakan tadi sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwasanya seperti ini loh belajar fana itu. Kalau bahasa saya ini ya teman-teman, seperti ini loh belajar fana tuh. Nah jadi memang dibilang susah tidak, dibilang gampang juga tidak, tergantung bagaimana ketaatan diri kita, kefokusan diri kita, keteguhan hati kita, kesungguhan hati kita untuk mempelajari tentang yang namanya fana. Nah, untuk mempelajari fana ini menurut hemat saya tidak ada lain kita harus melebur. Yang menjadikan pertanyaannya, bagaimana sih cara melebur yang sebenarnya itu, yang sesungguhnya itu di dalam opini saya teman-teman ya. Maksudnya yang dikatakan sesungguhnya, kenapa kadang-kadang kita menggunakan kata sesungguhnya? Kalau sesuatu itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, itu sudah pasti barang yang benar atau sesuatu yang benar, karena kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi sesungguhnya bahwasanya peleburan itu caranya adalah mengembalikan segala sesuatu warna-warni kehidupan yang kita tangkap di dalam seluruh panca indera kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi itu tidak cukup hanya sebatas itu.
tentunya butuh lagi kedetailan penjabarannya. Hanya tinggal pandai-pandai kita bagaimana bisa memahaminya dengan benar. Kalau tidak, kita juga akan menjadi akan bisa sombong juga, karena terkadang orang itu kalau sudah belajar ilmu ketuhanan pada umumnya, awal pertama biasanya mereka merasa sombong, awal kedua mereka biasanya rendah hati, setelah awal ketiga, langkah ketiga, barulah mereka tidak merasa bukan siapa-siapa lagi. Yang sudah beliau jelaskan tadi sudah, menurut saya sudah sangat jelas. Hanya saja bagaimana kita bisa menyimpulkannya saja, bahwasanya sebenarnya bahasa beliau ini adalah bahasa fana, di mana beliau kemas menjadi bahasa-bahasa kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa menangkap, memahami, mengkaji, mengetahui, bahkan bisa meneliti kemana arah dan tujuan pembicaraan ini, sehingga kita bisa mengambil sesuatu pengetahuan itu, agar kita bisa menerapkan di dalam pengetahuan diri kita sendiri, atau kita bisa terapkan, bisa kita jalankan, atau bahkan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, ataupun di dalam satu opini kita pada saat kita sedang mengarungi lautan kehidupan ini. Karena sepintas bahasanya biasa-biasa saja, ringan-ringan saja, tapi sesungguhnya sahabatku, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, karena pengetahuan seperti ini yang saya percayai bahwasanya sesungguhnya ilmu seperti ini adalah ilmu yang banyak sekali dibutuhkan oleh banyak orang, bahkan ilmu yang dicari oleh seluruh makhluk. Itu di dalam opini saya, teman-teman. Kita sudah di penghujung acara, dan saya juga mohon maaf bila mana ada salah kata, salah perbuatan, ataupun salah ucapan yang tidak berkenan di hati sahabat semua, karena saya adalah manusia biasa dan kebenaran tentunya datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.